Pinangki Sirna Malasari setelah sebelumnya ditangkap Selasa lalu usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap skandal pelarian Joko Chandra. Penyidik Jampitsus Kejagung mengungkap adanya dugaan dana sebesar 7 miliar rupiah mengalir dalam kasus ini. Babak baru kasus Joko Chandra terus berlanjut. Deretan orang yang diduga membantu memuluskan pelarian Joko Chandra saat berstatus buron sebagai terpidana kasus pengalian hak tagih Bank Bali bertambah. Jaksa Pinangki Sirna Malasari kini berstatus tersangka. Jaksa Pinangki ditangkap pada Selasa malam 11 Agustus 2020 di kediamannya terkait kasus dugaan suap Joko Chandra setelah sebelumnya dicopot dari jabatannya di Kejagung. Nama Jaksa Pinangki terseret setelah beredar foto-fotonya bersama Joko Chandra. Jaksa Pinangki ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung setelah diduga menerima suap dari Joko Chandra. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berdasarkan bukti permulaan yang cukup tadi malam menetapkan tersangka dengan inisial PSM. Pemeriksaan atau LHP yang dilakukan pengawasan masih dilakukan cross-check atau penyidikan berapa sebenarnya jumlah yang diterima. Sementara kemarin yang beredar di media maupun hasil pemeriksaan pengawasan itu kan diduga sekitar dolar kalau nggak salah ya, 500.000 US dollar. Kalau dirupiahkan kira-kira ini, kira-kira 7 miliar lah kira-kira ya. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengapresiasi penetapan Pinangki sebagai tersangka. Untuk selanjutnya, Kejaksaan Agung didorong untuk mengusut siapa penyuap Pinangki. Setidaknya kami memberikan apresiasi atas langkah tegas yang meskipun terlambat dibandingkan dengan di kepolisian, di mana kepolisian sudah menahan orang, menetapkan tersangka 2 orang, dan itu sudah langsung cepat. Dan Kejaksaan Agung seperti nampak harus didorong-dorong untuk melakukan langkah tegas seperti ini. Sehingga harapan berikutnya adalah Kejaksaan Agung juga mampu mengembangkan perkara ini ke level yang pemberi, karena tidak mungkin oknum Jaksa Pinangki ini hanya menerima tanpa ada yang memberi. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai pengembangan kasus gratifikasi Jaksa Pinangki bisa dilakukan dengan melibatkan PPATK untuk mengungkap aliran dana 7 miliar rupiah yang diterima Pinangki. Dengan mengungkap aliran dana Pinangki, Kejaksaan bisa memastikan apakah Pinangki bekerja sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain. Ini ada uang besar, jadi pasti follow the money, dan follow the money itu ahlinya ya PPATK. Dia yang bisa menelusuri kemana aliran-aliran itu mengalir. Ya. Kalau pakai lagu bahwa salah air mengalir sampai jauh, nah, jauh itu bisa merembes kemana-mana atau bisa merembes juga ke atas kan gitu, jauh ke atas kan gitu. Nah, jadi bisa macam-macam nih. Artinya itu satu. Yang kedua, kalau dilihat kedudukannya atau statusnya Jaksa Pinangki yang baru eselon 4. Eselon 4 tuh pejabat paling bawah loh sebenarnya. Kalau di eselon 4 kan eselon satunya kan dirjen atau jam kalau di sana ya. Jam direktur, kemudian ada kapaknya gitu. Dia paling bawah. Bisa dibayangkan gitu. Pejabat yang paling bawah ya, bisa menjamin dengan dipercaya oleh orang yang memang mau ingin mendapatkan fasilitas di dalam penegakan hukum pidananya, dan orang yang yang paling bawah, yang penjabat paling bawah itu berani. Artinya apa? Bisa disimpulkan bahwa dia akan di backup oleh banyak orang ya, atau dia mungkin sudah punya backup, cuma belum sempat belum sempat dibagi-bagi atau belum sempat disalurkan, sudah ketahuan dulu. Tetapi bahkan mungkin sudah ada kapling-kaplingnya, ya. Itu yang mestinya ditelusuri gitu. Saya kira harus bekerja sama dengan PPATK dan KPK. PPATK itu dalam konteks penelusuran kemana uang mengalir atau follow the money. KPK itu saya kira
dengan kewenangannya yang besar, termasuk termasuk menyadap ya informasi dari alat-alat elektronik dan sebagainya, saya kira KPK harus dilibatkan. Di samping secara yuridis, KPK memang punya kedudukan sebagai supervisor dari semua penegak hukum yang melakukan pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya kejaksaan dan kepolisian. Sementara itu, dikutip dari laman kompas.com, Selasa lalu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mencabut pedoman nomor 7 tahun 2020 yang mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan jaksa yang diduga terlibat tindak pidana dapat dilakukan hanya seizin Jaksa Agung. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Haristiono melalui keterangan tertulis Selasa 11 Agustus 2020 lalu. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang mencabut pedoman nomor 7 tahun 2020 terkait pedoman jaksa yang berhadapan dengan hukum, sehingga terhindar dari anggapan bahwa Kejaksaan Agung mempersulit penanganan korupsi yang dilakukan jaksa yang terjerat kasus hukum. Sistem peradilan pidana sepenuhnya tunduk pada hukum acara pidana. Jadi hukum acara pidana itu hukum yang mengatur dari mulai lahirnya sebuah kejahatan sampai mengeksekusi putusan terhadap penjahatnya. Ya, sudah mengatur dalam bab itu. Sudah ada bagaimana cara memanggil, dipanggil 2 kali tidak datang, ditangkap secara paksa, gitu ya. Dan semua sudah ada. Nah, yang mengherankan kemudian masing-masing instansi membuat aturan yang bersifat internal yang seolah-olah bisa mengatasi hukum acara ini. Ya, umpamanya kemarin peraturan Jaksa Agung nomor 7 tahun 2020 itu mengatur tentang bagaimana cara memanggil jaksa yang berhadapan dengan persoalan hukum. Ya, harus ada izin Jaksa Agung dan sebagainya. Itu harus ada langkah-langkah sebelum memanggil, menangkap, bahkan menahan seorang jaksa umpamanya. Itu diatur di dalam peraturan Jaksa Agung yang kemarin ya tentang pedoman. Dan jangan lupa di kepolisian pun ada perkap seperti itu ada ya, dan pernah diperdebatkan juga. Di Mahkamah Agung pun ada. Artinya masing lembaga penegak hukum ini membuat aturan sendiri ya, yang maksudnya sebenarnya inilah yang saya bilang keliru menafsirkan spirit the court itu keliru gitu ya, kalau maksudnya untuk membela orang-orang yang terlibat perkara, mestinya kan seharusnya terbuka ya sesuai dengan aturan hukum acara pidananya, enggak usah ditutup-tutupi. Kalau memang dia tidak bersalah kan akan jelas juga ya ketika dia memberikan keterangan di mana posisinya dalam satu peristiwa hukum dan sebagainya. Nah, karena itu menjadi pelajaran, artinya kita apresiasi juga pada Jaksa Agung mencabut peraturan pedoman mengenai jaksa yang berhadapan dengan hukum itu, karena memang tidak tepat kalau menurut saya ya, tidak tepat karena kesannya nanti akan timbul bahwa Kejaksaan Agung justru mempersulit penanganan perkara korupsi di dalam yang melibatkan para jaksa.